Saya bersama tim, bersama Pak Haji Hasan Basari dari DPC Gerindra, bersama rekan-rekan, juga ada teman-teman dari PDI Perjuangan, ada Ketua PAC Pak Siombing, bersama ada Mas Derajat dan lain-lain semuanya hadir di sini. Perkenalkan Bu, nama saya Luki Hakim, Pak. Ya, yang digambar lah itu kira-kira. Tapi udah mulai hitam nih Bu. Dudu wong dermayu nek beli ireng sebenarnya. Iya. Jadi memang karena Indramayu panas ya nggak apa-apa kita hitam kan itu. Namanya kita insya Allah matahari sehat lah gitu untuk kita semua. Jadi saya dan Mbak Nina tentunya mencalonkan diri jadi Bupati dan Wakil Bupati. Calon pemimpin. Memimpin itu duduk sama rendah, berdirinya sama tinggi. Nggak boleh pemimpinnya bermewah-mewahan, bersenang-senang tapi rakyatnya pada sengsara, itu nggak boleh. Kalau aslinya saya dari Kedokan Bunder, kelurahannya iya Kedokan Agung, jadi Kedokan Agung gitu. Betul, tapi memang saya besarnya di Cilacap Bu. Jadi dari kecil, dari bayi dibawa ke Cilacap, dibesarkan di sana karena orang tua saya pada saat itu punya anaknya banyak Bu. Tebak saya berapa bersaudara, ada yang tahu nggak? Saudara kandung seibu sebapak. Tahu nggak Bu? Seibu sebapak, 16 bersaudara Bu. Banyak sekali, betul. Iya, lebih dari selosin, hampir 1 dosin gitu. Tambah 4 lagi dapat gelas gitu. Jadi keluarga besar, 1 ibu 1 bapak. Kalau kakek saya namanya Pak Dian. Nah, mungkin terlalu berat, hati-hati. Bisa juga dikurangi. Dikurangi mungkin, ya. Jadi ada yang bilang bahwa Luki Hakim kan artis ya. Gitu. Artis ya. Uang Jakarta itu uang Dermayu gitu. Memang karena saya dibesarkan di Cilacap dan di Jakarta, tapi bukan berarti menghilangkan jati diri saya, yaitu orang Indramayu. Saya lahir dari keluarga yang tidak mampu. Ini orang kaya, ini orang menengah, ini orang nggak mampu. Nah, saya itu di sini Bu, sangat-sangat tidak mampu. Kakek saya itu pedagang es gosrok, bapak saya itu bengkel sepeda dan ngelas juga, ibu saya ibu rumah tangga, anaknya banyak. Karena anaknya banyak, uang yang nggak ada buat membesarkan, saya waktu itu sakit-sakitan Bu. Sakit-sakitan, ya mungkin sebenarnya kalau aslinya sakitnya sebenarnya kurang gizi. Karena kan bayi itu harus banyak makanan berprotein, gizinya bagus. Tapi karena orang tidak mampu, kurang gizi, akhirnya diadopsi. Apa bahasanya Indramayu apa kalau di Indramayu? Dipupu, iya, dipupu nang sedulure ning Cilacap. Jadi nek siki ngomong ngapak-ngapak. Beda dan beda karo wong Dermayu gitu. Tapi nek wong Jawa ngomong ya kula bisa gitu, cuman mandan sejen. Nah, kayak gue. Nah, saya dibesarkan di sana. Akhirnya tuh saya mulai gemuk tuh, dikasih susu yang bagus, kasih apa, sehat alhamdulillah. Terus pas SMP kelas 3, sebelum ibu yang memupu saya itu meninggal, sebelum meninggal pas sakitnya sau. Nang, kon asli nih mah, dudu anak lahir dari rahim saya gitu loh. Tapi tetap anak, cuman dudu lahir dari rahim. Ibu kandungmu ada di Dermayu. Wah, terus setelah ibu saya meninggal, tak goleti satu-satu, tak liatin. Ternyata bener, pas ketemu kakak saya, oh mirip wajahnya sama saya. Ini mirip, namanya kakak adik kan. Kalau saya sama keluarga yang mengadopsi saya, mukanya beda. Memang saya juga waktu itu sering waktu kecil, kalau foto suka heran, kenapa muka saya beda sendiri. Ya karena dudu anak asli nih kan, gitu loh. Begitu saya ketemu sama adik dan kakak kandung saya, ya mirip-mirip Bu. Ada yang jadi, mohon maaf ya, tukang sampah, ada yang jadi TKW, ada yang jadi buruh tani. Jadi memang saya tahu betul bagaimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan. Ketika orang tua saya meninggal, adopsi meninggal, saya ke Jakarta, ya kritis dari bawah lagi. Jadi artis itu kan setelah, maksudnya saya dikenal jadi artis kan setelah jadi. Lah sedurunge, gue lagi rasanya setidak mangan pung sepisan. Rasakan rasanya ketika perut itu lapar tapi orang duit, pan mangan apa bingung. Nek suket bisa timbangan ya tak pangan, tapi kan orang bisa kan itu.
beli bisa dipangan suket. Tapi kita tidak boleh patah semangat, Bu. Cicak saja yang ada di dinding beli bisa mabur kan? Pakanannya cicak apa? Lemut, nyamuk. Oh, di sini bilangnya tetap nyamuk ya? Lamuk. Lemut. Lamuk. Oh, neng nang Cilacap mau ngomongnya lemut. Lamut ya. Cacak beli bisa mabur, panganannya nyamuk. Nyamuk bisa mabur, tapi tetap cecaknya pada lemu-lemu. Itulah namanya rezeki, Bu. Walaupun cicak tidak bisa terbang, tapi Allah sudah menakar rezeki kita. Jadi misalnya saat ini kita masih belum punya uang, tapi insya Allah jangan patah semangat karena rezeki sudah ditakar. Yang penting kita usaha ikhtiar. Oleh karena itu, saya heran ketika kakak-kakak saya di sini anaknya beli pada gelem sekolah. Kenapa beli gelem sekolah? Kok ngapa sekolah? Nek sekolah diurut pandai apa? Beli bisa kerja. Akhirnya mereka katanya kalau pokoknya nggak mau sekolah, yang penting bisa kerja, mau jadi apa, pokoknya intinya pekerjaan tidak memerlukan ijazah. Saya bilang bahwa sekolah itu tidak harus berkaitan dengan kerja. Beli apa mau ngapa wong wadon sekolah, katanya ujuk-ujuk terakhir-terakhirnya hanya untuk ngurus anak. Lah emangnya kalau ngurus anak nggak boleh pinter? Kan kita boleh. Wanita itu sekolah itu bukan hanya semata-mata untuk kerja, tapi untuk melahirkan generasi yang pintar, Bu. Kan gitu. Ternyata angka pendidikan di Indramayu rata-rata hanya kelas 5 SD, Bu. Kelas 5 sama kelas 6 SD. Lulus SMA itu sudah mewah katanya. Iya. Jarene sekolah gratis, tapi ongkosnya. Nah, itu dia. Sampai saya paksa satu ponakan saya yang di sini yang di Gedokan Agung itu, kubunya namanya Kubu Budi kalau nggak salah. Pokoknya harus sekolah. Nek beli gelem sekolah, tak hapus nomor teleponnya, kula tidak mau kenal maning. Oh, akhirnya ketakut kan, mau sekolah tuh. Begitu lulus sekolah dia nanya, Om, kula pan kerja di mana gitu loh. Ya cari di Indramayu aja. Nggak ada, nggak nemu. Akhirnya sekarang kerja ke Cikarang. Karena di sini tidak ada lapangan pekerjaan. Saya keliling-keliling lihat di kota, lihat jalan banyak toko-toko, tapi yang beli sedikit. Kenapa? Saya tanyakan ngobrol. Nggak tahu nih lagi sepi, pada nggak ada yang beli. Padahal kan lagi musim panen, saya bilang gitu kan. Petani banyak uang, tapi pada beli tuku apa-apa karena daya belinya menurun, Bu. Sebagian besar di sini banyak kan petani. Tapi saya ngobrol lagi sama petani. Wah, panennya banyak nih Pak. Iya, tapi kalau dihitung-hitung dengan harga gabah yang sangat rendah, beli untung ya pas-pasan lah. Nek mau anak untung ya mau sedikit gitu loh. Sehingga anak-anak mudanya pada beli gelem kerja ke sawah. Karena apa? Capek-capek ke sawah, uangnya nggak ada. Seharusnya Indramayu yang katanya lumbung padi nasional, masyarakat petaninya harusnya makmur. Nek petani duit akeh, maka petani akan pada belanja tuh ke kota, tuku TV, tuku kelambi, tuku lain-lain kan itu loh. Sehingga perputaran ekonominya berjalan. Tapi karena petaninya juga uangnya pas-pasan, maka disimpan buat hidup selama masa lagi tanam. Nah, disinilah saya dan Bu Nina tentunya ingin membuat kebijakan yang pro terhadap masyarakat, berpihak kepada masyarakat, sehingga kepribedcaranan pokoknya masyarakat, khususnya petani ya, harga gabahnya tinggi. Tapi nih harga gabahnya tinggi berasa larang, kok masyarakat tukunya larang kepriben? Nah, disitulah gunanya negara hadir, disitulah gunanya pemerintah kabupaten hadir, supaya petaninya makmur, tapi masyarakat belinya tidak mahal. Ada subsidi di situ dan mekanismenya bisa diatur. Insya Allah, mudah-mudahan saya dan Mbak Nina bisa membawa manfaat untuk orang banyak. Nek beli bermanfaat, tidak usah jadi bupati, wakil bupati. Mau apa alangkah manfaatnya? Sama tadi saya sempat pas jalan tadi tangannya mau dicium-cium, Bu. Saya nggak mau. Bukannya karena corona, bukan. Corona mah cium nggak cium, kalau nular mah nular kan itu. Tapi karena tidak patut bagi saya yang sedang melamar pekerjaan kepada ibu-ibu sekalian, malah diciumin tangannya. Paham nggak, Bu? Kenapa saya melamar pekerjaan ke ibu-ibu sekalian? Karena bupati dan calon bupati itu nanti kalau jadi sing gaji siapa, Bu? Masyarakat. Tapi pada bayar pajak ora? Pada bayar pajak ya? Selama ibu-ibu pada membayar pajak, maka disitulah ibu-ibu berhak mendapatkan pelayanan. Siapa sih ngelayani? Bupati, wakil bupati, kepala dinas, sekda, camat, lurah.
Itu semua adalah pelayannya siapa? Ya ini masyarakat bukan? Berarti sing bos sing di, yang bosnya yang mana? Masyarakat apa bupati? Lah kalau memang bosnya masyarakat, kenapa bupatinya sih diambungi tangannya? Kudunya bupatinya sih ngambung tangannya masyarakat. Ini saya lagi melamar Bu, Pak, lagi melamar pekerjaan, pengabdian gitu loh. Ya memang bupati digaji tentunya, itu adalah hak. Tapi kan melayani adalah kewajibannya gitu. Nah ini yang saya sudah lihat di bawah di Indramayu ini, masyarakatnya sudah mulai terbalik. Kalau melihat pejabat, pada wah pejabat datang, pejabatnya pada begini jalannya degek, rainnya nggak ada dur begini. Nek ada sesuatu nang isor kesandung tiba. Nah itu tadi. Padahal kie wong ini nanti makannya duitnya dari uang masyarakat. Nah saya ingin ada namanya kesadaran kembali bahwa tahu diri. Kami para pejabat harus tahu diri bahwa kami ini pelayan, yang menggaji kita adalah ibu bapak sekalian. Jadi harus tahu rasa gitu, harus tahu. Jadi kayak yang namanya kita sama bos kita kan gitu. Yang penting kita bisa melayani. Baru lagi menelan ludah dulu. Lagi dalam KB calon-calon semua wajahnya tersenyum Bu. Perhatikan deh, semua calon pasti mukanya senyum. Tangannya begini, kadang-kadang begini. Nek ana wong hajatan teka, ana wong meninggal taziah. Pokoknya kalau lagi butuh luar biasa ramah. Tapi nek wis dadi oh, saya tanya nih, bedanya pil KB sama pilkada apa? Ah, wes. Biasa ibu-ibu pada tahu nih. Pil KB sama pilkada apa bedanya, Bu? Nek pil KB, nek kelalen dadi. Nek pilkada nek wis dadi lalen. Nah, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan saya Pak Haji Kasat semua termasuk yang orang-orang politisi di sini yang mencalonkan tidak seperti itu. Nek lagi nyalon khususnya untuk mencatat setiap saya datang ke titik-titik, tolong dicatat sehingga insya Allah ketika nanti kita terlantik harus bilang terima kasih dulu pertamanya. Tekani maning ngomong terima kasih. Wah berarti kan ngomongnya terima kasih. Nah sigi pula jaluk doa restu dan coblosannya nanti tanggal 9 Desember. Kalau ibu-ibu bapak-bapak berkenan, maka saya harus berterima kasih dong. Balik lagi datang, Bu, matur nuwun sudah membantu, sudah mengantarkan kami menjadi bupati dan wakil bupati. Dan bukan cuma sekedar terima kasih, harus ada manfaatnya. Gitu. Betul, makanya dicatat ben aja kelalen. Insya Allah ini akan menjadi kesejahteraan bersama. Kemakmuran bersama utuh bupati netok sing sejahtera dan makmur, rakyatnya juga harus merasakan. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Nanti kalau mau ada usulan atau apa silahkan. Dan rumah ini saya menganggap rumah aspirasi lah ya. Jadi karena kalau misalnya masyarakat sini ada permasalahan, tidak apa-apa ditanyakan langsung kepada Pak Ato, nanti disambungkan lagi kepada tim. Pak Ato ini kan ranting Gerindra. Iya, disambungkan kepada Gerindra. Bien, bupati nih, calon bupati nih kasih artis, Sluki Hakim, teka, jareda harap memakmurkan masyarakat desa apa ini? Nah iya, Siki Wisdati, beli ketor, beli warung maning, batang hidungnya gitu loh. Kudu teka maning mengenai, paling tidak syukuran, terima kasih sekaligus aspirasinya. Kalau orangnya tidak hadir, minimal programnya nyampe. Gitu. Baik, kira itu saja. Nah, kalau intrusi saya nggak akan berhenti ngomong terus seharian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih